sendiri tanpa ada bantuan dari pihak-pihak lain, dari siapapun gitu. Bagaimana cara Bapak untuk menarik perhatian konsumen? Kalau menarik perhatian konsumen itu mungkin lebih ke lebih ke tren atau mode-mode yang sedang sedang tren tuh, seperti kayak ada mode yang suka mungkin di udang itu mungkin jangarnya lebih tinggi. Pada saat mode itu kita buat itu untuk menarik para konsumen. Terus apa yang Bapak lakukan agar pelanggan selalu merasa puas? Untuk membuat pelanggan itu puas, saya selalu mengikuti mengikuti keinginan dari pelanggan tersebut atau konsumen. Ketika konsumen itu menginginkan udang ataupun barang-barang apapun seperti yang dia inginkan, kita mengikuti agar para konsumen itu merasa puas terhadap barang yang didapat dari produk saya. Bagaimana Bapak menghadapi jika terjadi kenaikan barang dagangan Bapak sewaktu-waktu? Kalau masalah kenaikan barang itu mungkin lebih ke jam kerjanya yang ditambah. Kalau biasanya ada pesanan ya bilanglah jadinya 1 minggu gitu, bisalah kita untuk waktunya tidak terlalu mepet. Kalau emang ada pesanan yang jangka waktu mepet dan jumlah banyak, itu mungkin terhadap jam kerjanya yang ditambah. Misalnya dari mungkin kerjanya biasanya dari jam 3, tapi itu jam kerjanya itu tidak pasti karena saya masih dalam kuliah. Misalnya dari jam 3 sampai jam 5, mungkin jamnya ditambah dari jam 3 sampai jam 9 lah, jam 9 malam seperti itu. Terus apakah ada dampak dari COVID-19 ini terhadap usaha Bapak? Kalau dari dampak COVID-19 ini pasti ada, di mana kegiatan upacara yang dilakukan itu sempat ditiadakan dan dibatasi itu kegiatan-kegiatan. Otomatis dari penggunaan pakaian itu pasti juga ada pengaruhnya. Ketika orang itu tidak berupacara ataupun melakukan upacara itu, otomatis tidak menggunakan pakaian-pakaian adat. Apa suka duka Bapak selama menjadi pedagang? Kalau dibilang masalah sukanya itu lebih ke kepuasan daripada konsumen. Ketika konsumen itu merasa puas, di sanalah saya merasakan suka yang begitu besar. Ada kesenangan daripada konsumen. Lalu apa harapan Bapak untuk masa depan Bapak? Kalau untuk harapan saya terhadap usaha yang saya jalankan sekarang ini, semoga masih bisa berjalan, dan nantinya ketika saya sudah tidak kuliah lagi, di sana saya akan mencoba untuk mengembangkannya melalui membuka di toko-toko supaya memperluas pemasaran, tidak hanya melalui sosial media ataupun teman-teman, melainkan dapat dilihat langsung di masyarakat seperti itu. Lalu apakah saya boleh melihat proses pembuatan produk dari usaha Bapak tersebut? Kalau mau melihat silahkan ke tempat kerja yang langsung ya. Proses pertama yang dilakukan adalah proses pemotongan kain daripada udang. Untuk proses selanjutnya, setelah kain itu terpotong, kita lanjutkan dengan proses pengkleman pada setiap sisi dari bagian udang itu sendiri. Setelah
di setiap sisi kain itu sudah diklem ataupun dijarit, dilanjutkan dengan proses pelipatan atau pembentukan dari udang itu sendiri. Penjaritan dari bentuk udang ini dilakukan secara manual menggunakan jarum dan tali yang telah dimasukkan. Ketika lembar udang itu sudah berbentuk seperti ini, dilanjutkan dengan proses pembentukan daripada jangar udang itu. Dilakukan dengan pelipatan. Setelah jangar udang itu terbentuk dari lipatan, dilanjutkan dengan proses penjaritan daripada jangar itu sendiri. Nah, beginilah tampak udang yang telah dijarit dan sudah jadi. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah Bapak luangkan. Semoga usaha Bapak tetap lancar dan berkembang ke depannya. Ya. Terima kasih juga atas kesempatannya yang telah dapat hadir ke tempat saya, dan ini ada kenang-kenangan yang dapat saya berikan. Terima kasih ya Bapak ya. Ya.